Selamat datang di channel Swing Saham Santai. Di video kali ini saya akan membahas sharing ilmu, pengalaman, cara rutin cuan atau bertahan lama di saham. Seperti contoh, beli 1770, jual 2140 dengan cuan 20%. Padahal target cuannya hanya rutin 5% sampai 10% setidaknya satu bulan ke depan. Bagaimana penjelasannya kita simak sesaat lagi. Selamat datang di channel Swing Saham Santai, channel yang fokus dan konsisten membahas investasi saham swing, beli jual saham jangka menengah, jangka panjang yang sangat cocok untuk pemula atau pekerja yang tidak bisa mengikuti pergerakan harga saham secara real time atau setiap saat dan tidak bisa mengikuti cara scalping atau trading harian menitan di saham. Dengan target swing rutin profit atau cuan 5-10% setidaknya satu bulan atau beberapa hari ke depan. Sebelumnya silakan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, dan aktifkan tombol lonceng serta komen supaya terus berkembang lebih baik lagi. Sebagai bentuk saling support, saya akan memberikan giveaway setiap kelipatan 1000 subscriber berupa penambahan saldo yang akan saya transfer ke rekening RDN bagi pemenangnya. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu sehat dan semangat dalam beraktivitas. Berhubung kali ini akhir pekan, kita tidak membahas saham atau tidak membahas rekomendasi saham karena memang bursa juga tutup, sehingga kita cari sharing pengalaman atau sharing ilmu agar kita bisa bertahan lama di saham dan bagaimana cara rutin cuan, karena definisinya adalah investasi sama dengan mencari untung. Terlebih dahulu di sini saya akan memberikan pandangan atau wawasan, ya ini sedikit sharing pengalaman, tidak bermaksud menggurui atau lebih baik atau lebih bagus pengalaman saya daripada Anda semua, tapi tidak, tapi di sini sharing pengalaman atau cara saya agar bisa bertahan lama di saham. Berpikir logis, target realistis investasi saham. Konsepnya adalah yang pertama yaitu membuka pandangan, wawasan, mindset supaya kita lebih realistis dan bijak dalam berinvestasi di saham. Yang kedua, sukses atau bertahan lama di pasar saham. Ketiga, kalau mau untung besar, modalnya yang dibesarkan, bukan modal kecil berharap untung besar. Jadi menjadikan mental pemenang, lebih baik untung 1% daripada rugi. Nah, ini yang seringkali diabaikan atau meremehkan. Untung 1%, untung 1% apa ada sisa? Ya masih ada. Otomatis kalau fee-nya broker 0,4 sampai 0,5 ya kita ada sisa 0,5% aja, tapi kan tetap untung daripada malah rugi. Yang kelima yaitu sabar, fokus pada target jangka panjang, karena definisi investasi saham adalah membeli perusahaan tersebut. Ya seperti ini memang sebagai investasi atau karena memang kita di sini fokusnya untuk swing, jadi tidak untuk scalping atau harian, karena kita sendiri pun juga mempunyai pekerjaan di luar yang harus dilakukan setiap hari sehingga tidak bisa memantau pergerakan harga saham. Nah, sebagai pekerja, kalau kita mengikuti gaya scalping atau trading harian memang tidak bisa, karena harus memantau pergerakan harga saham yang sangat fluktuatif agar bisa mengejar keuntungan di hari tersebut. Nah, berhubung dengan pekerja otomatis tidak bisa mengikuti gaya atau cara trading harian tersebut. Bisa menitan, bisa detian. Harian kalau di scalping itu harus cepat. Nah, padahal kita di sini sebagai pekerja atau mempunyai pekerjaan offline yang juga harus dikerjakan sehari-hari, sehingga lebih bagus sebagai investasi saham atau swing, yang dimana adalah untuk target jangka panjang. Yang nomor 6 yaitu atur manajemen keuangan, sesuaikan dengan planning masing-masing, jangan all in modal dibelikan di satu saham. Nah, ini yang juga sering kali mungkin barangkali yang masih dengan modal-modal kecil itu seadanya modal langsung dibelikan ke saham semua, tidak
disesuaikan atau tidak dibuat planningnya sendiri-sendiri. Nah itu juga bahaya dan rawan untuk terjadi atau modalnya jadi tergerus. Nah seperti itu. Yang selanjutnya yang biasa saya lakukan yaitu mengatur money management atau keuangan. Misalkan dengan modal 10 juta, beli per sahamnya saya batasi hanya 2 juta sampai 2.500.000. Ini misalkan ya. Nanti kalau modalnya lebih besar ya disesuaikan lebih besar juga beli per sahamnya. Misalkan modalnya juga lebih kecil, juga otomatis beli per sahamnya juga lebih kecil. Maksudnya di sini adalah porsi beli sahamnya. Yang biasa saya lakukan yaitu untuk misalkan dengan modal 10 juta beli per sahamnya saya batasi 2 juta sampai 2.500.000 atau 20 sampai 25% dengan porsi saham 2 emiten. Jadi dengan modal 10 juta yang saya belikan hanya dua emiten masing-masing antara 2 juta sampai 2.500.000, sehingga di porto kita hanya 50% dari modal. Nah tujuannya untuk apa? Nah, sisa modal yang 5 juta ini atau 50% sisanya untuk persiapan average down. Yang namanya swing itu atau investasi itu tidak melulu langsung bisa cuan. Nah, kadang harga otomatis turun dulu. Nah itu juga supaya kita tidak panik atau tidak buru-buru cut loss, kita masih punya sisa modal yang bisa untuk average down. Supaya apa? Supaya harga rata-rata kita bisa lebih rendah atau lebih turun, sehingga sewaktu-waktu ada perbalikan arah atau pullback pantulan, kita bisa mengejar kerugian itu dengan lebih cepat karena sudah di average down. Otomatis harga yang kita dapat lebih rendah daripada ketika awal kita beli di awal tadi. Nah, mungkin itu yang terkait dengan manajemen money management atau keuangan. Untuk mengatur keuangan juga punya style atau gaya masing-masing. Kembali lagi disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan ataupun jumlah keuangan di masing-masing orang juga berbeda. Misalkan kita mulai pun juga dengan 2 juta rupiah. Nah, dari 2 juta rupiah ini pun juga masih bisa diporsikan lagi sebesar 25%. Jadi kita harus beli per saham hanya 500.000 seperti itu. Jadi otomatis tidak perlu mengikuti ataupun mengikuti sesuai dengan harga nominal beli yang besar-besar. Nah, otomatis kalau kita modalnya kecil juga keuntungan yang kita dapat juga lebih rendah, resikonya pun juga lebih rendah daripada yang modal besar. Seperti di sini tadi, atur manajemen keuangan. Nah, sama kalau mau untung besar modalnya juga harus besar. Jadi seperti itu. Yang berikutnya yaitu perbandingan. Nah, rata-rata orang kalau untuk investasi itu biasanya dikasih ke deposito bank. Adalah deposito bank itu rata-rata hanya 4% dalam waktu 1 tahun, sehingga dana berkembang per bulannya hanya 0,3%. Itu pun juga orang-orang yang punya modal besar juga sangat tertarik dengan deposito di bank, karena ya otomatis dia modalnya sudah besar, sehingga per bulannya ataupun dana perkembangan per tahunnya juga sudah mencukupi, kelihatan besar. Tapi kalau yang modalnya kecil ya biasalah. Bahwa intinya acuannya kita adalah deposito bank, otomatis sebagai pekerja misalkan sama punya keuntungan sama dengan deposito itu juga sudah bagus sekali, karena otomatis setidaknya namanya investasi itu bisa mengejar inflasi atau tidak lebih besar dari inflasinya. Otomatis dana kita sudah berkembang lebih baik, nominal harga atau dana yang kita punya itu tidak tergerus dengan inflasi. Jadi target realistis investasi saham adalah per tahun dana berkembang setidaknya 12%. Itu sudah sangat bagus sekali, 3 kali lipat dari deposito. Nah, sudah bagus. Kadang mungkin ada yang hanya mengejar 2 kali lipat dari deposito, 10% atau 8-12%, otomatis sudah bagus. Otomatis dana berkembang per bulannya hanya 1%. Nah, 1% di saham ini otomatis dalam waktu 1 bulan sangat mudah terjangkau kalau kita bisa mendapatkan saham-saham atau ketika beli di saat yang tepat. Jadi seperti itu pandangan yang harus kita samakan dulu atau kita pahami, bahwa tidak ada yang instan, semua harus ada proses
dan sedikit-sedikit bisa nanti ke depan akan berkembang lebih baik lagi. Nah, misalkan di sini dengan deposito misalkan dengan modal 2.500.000 per bulan hanya mendapatkan perkembangan 8.300, per tahun dapatnya hanya 100.000, 4%. Di deposito pun juga ada pajaknya 20% dari bagi hasil ataupun bunga depositonya, masih dipotong lagi 20.000, sehingga bersihnya hanya 3,2% atau 80.000. Nah, kalau di saham misalkan kita dengan modal 2.500.000 dengan target per bulan rutin 1%, itu juga otomatis hanya membutuhkan keuntungan Rp25.000. Per tahunnya kita bisa mendapatkan sekitar Rp300.000, sebesar 12%, itu sudah sangat bagus sekali. Jadi konsepnya seperti apa? Konsepnya adalah ketika satu bulan itu setidaknya bisa sudah mendapatkan cuan sesuai dengan target, itu sudah sangat bagus sekali. Otomatis ya sudah melampaui target, kita bisa menjualnya. Nanti cari lagi yang bagus-bagus, sabar, tidak usah keburu-buru, tidak usah ketika jual langsung beli lagi, tidak usah. Kalau tadi harus benar-benar yakin dengan saham yang kita beli tadi. Nah, di sini tentang yang selanjutnya yaitu tentang kuncinya sabar. Yang pertama sabar, atur psikologis. Kadang ketika beli harga malah turun, ketika sudah jual harga terus naik atau terus terbang. Itu juga kita harus pandai-pandai mengatur psikologi, sesuaikan dengan target planning masing-masing. Nah, ini juga sering terlena atau kita masih terbawa harapannya terus-terusan mendapatkan cuan yang banyak dari saham. Nah, itu kadang terlena malah mengejar ambisi, saham kadang turun kita belum sempat jual. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, jangan FOMO, takut ketinggalan harga sudah naik. Kalau emang kita terasa terlalu ketinggian, ya tidak usah dibeli, cari lagi atau sabar menunggu momen yang tepat, daripada ketika kita sudah mengejar harga yang terlalu tinggi, harga berbalik arah sehingga kita beli di puncuk, nyangkut di puncuk, seperti itu. Selanjutnya nomor 5 yaitu beli saham ketika sudah benar-benar yakin. Nah, kalau belum yakin, wah ini perusahaannya kok nggak cocok, nah itu jangan dibeli. Otomatis kita harus membeli yang sahamnya yang kita yakin terhadap perusahaannya tersebut. Nah, nomor 6, mau untung juga harus mau resiko ruginya. Yang namanya saham adalah harga fluktuatif, jadi bisa naik bisa juga turun. Nah, otomatis kita harus tahu resikonya tersebut. Nah, yang nomor 7 adalah bersyukur dan selalu introspeksi diri tanpa menyalahkan orang lain. Nomor 8, guru terbaik adalah diri kita sendiri. Otomatis kita harus belajar pengalaman terhadap diri kita sendiri tanpa menyalahkan orang lain. Mungkin melihat atau mendapatkan sinyal beli, nah itu jangan mentah-mentah langsung dibeli atau mentah-mentah langsung ditelan. Kita harus benar-benar yakin, oh ini memang saham memang bagus. Nah, kita baru bisa mengikuti atau bisa membeli di saham itu, karena otomatis guru terbaik adalah diri kita sendiri, sehingga kalaupun kita menyalahkan rekomendasi seseorang itu juga tidak tepat, karena semua keputusan adalah di tangan kita sendiri. Mungkin selanjutnya saya akan memberikan sharing pengalaman yang juga sudah saya buatkan videonya, nanti bisa dilihat di deskripsi ataupun di pojok sini, nanti akan saya sertakan linknya. Nah, misalkan di saham MTech kemarin di awal-awal video saya buat ada di sini seperti ini, di tanggal 15 Februari kemarin sinyal beli dengan swing santai muncul di harga 1780. Nah, di tanggal 15 saya menunggu momen harga ini di bawah atau di atas. Nah, setidaknya memang saya beli sama dengan 1780 ataupun di bawahnya. Ternyata di hari penutupannya ataupun saya dapat di harga 1770 dengan target cuan 5%-nya di harga 1870, target cuan 10%-nya di harga 1960. Nah, ketika saya dapat
barang atau udah beli saham di 1770, saya sabar, namanya swing juga pasti beberapa hari kemudian. Contohnya di hari berikutnya harga malah turun menjadi 1760 penutupannya, ya biarkan aja, yang penting kita fokus dan yakin pada target kita. Ternyata hari berikutnya baru mulai naik. Nah, dengan target cuan 5% sebenarnya saya sudah bisa jual di sini, tapi kelihatannya ini momennya lagi uptrend, tapi saya melihat menunggu dulu, sehingga ternyata di hari ini tutup di angka 1920. Otomatis setidaknya minimal cuan 5% sudah terpenuhi. Hari berikutnya juga sama, naik sampai melebihi target 10%. Nah, otomatis mulai di sini saya pun juga, wah ini lagi uptrend lagi. Nah, ini misalkan saya jual di sini pun juga sudah lebih baik untung daripada kita tidak tahu di berikutnya seperti apa. Nah, baru di tanggal 22 Februari saya jual dengan cuan 20% di harga 2140, karena saya lihat ini sudah 3 kali naik besar, kemungkinan harga mau koreksi dulu, atau daripada saya tidak cuan ataupun cuannya lebih sedikit, padahal saya sudah melebihi target 10 rutin 10%-nya, saya bisa dapat bonus sampai 20%, saya jual di sini. Dan hari berikutnya juga sempat turun, meskipun turun lagi lah, sekarang pun juga harga terus naik. Itu tidak apa-apa, yang jelas kita sudah target sudah terpenuhi, sudah dapat bonus, itu sudah lebih bagus daripada kita mendapatkan kerugian ataupun ketika sudah untung tidak segera di taking profit. Yang berikutnya, saya pernah pengalaman di BTPN yang sudah saya buatkan video juga. Nah, seperti ini. Nanti juga link videonya saya sertakan di deskripsi maupun di pojok kanan sini, juga silahkan dipelajari sendiri-sendiri. Sinyal beli muncul di harga 3.100 di tanggal 14 Maret ini. Di tanggal 15 saya malah dapatnya, setidaknya saya batasi ketika sinyal beli, rencana target saya beli itu setidaknya saya beli hanya maksimal 3 tik di atasnya. Nah, itu akhirnya saya dapat di harga 3130, padahal target beli saya hanya 3.100, karena saya lihat waktu itu harga kok terus naik. Nah, saya pun juga sibuk bekerja, akhirnya saya pasang antri beli di 3130, ternyata juga dapat, tapi harga penutupannya malah hanya 3070, sehingga saya pun juga sebetulnya bisa dapat lebih rendah lagi. Nah, seperti itu, tapi tidak apa, yang jelas selama sesuai dengan target plan saya masih memperhitungkan seperti itu. Nah, dengan target cuan 5% di angka 3380, target cuan 10%-nya juga di angka 3540, tercapai beberapa hari kemudian. Sempat turun lagi, lebih turun 3050, tapi juga perlahan-lahan mulai naik. Nah, ketika naik seperti ini, 5% sudah terpenuhi, 10% juga sudah terpenuhi, akhirnya saya putuskan jual di harga 3.600 waktu itu. Nah, karena saya lihat ini sudah naik dan saya sudah cukup lah, dapat 15%, saya bisa jual. Nah, ternyata betul di hari berikutnya harga terus turun. Nah, kalau saya masih berambisi harga naik pun juga sangat beresiko, saya malah tidak dapat 15%, malah harga terus turun. Nah, misalkan kita pun sudah jual 5% di sini, jual pun juga lebih untung. Kenyataan juga betul, kita berambisi naik terus, ternyata beberapa hari kemudian harga terus turun, malah mendekati atau sama dengan harga beli kita. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan kali ini, semoga memberi wawasan yang bermanfaat bagi semuanya, dan sehingga bisa memaksimalkan atau sabar dalam berinvestasi di saham dan bisa bertahan lama di pasar saham. Terima kasih sudah menonton, dan silakan tonton video lain di akhir video di pojok layar Anda. Silakan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, aktifkan tombol lonceng, serta komen supaya terus berkembang lebih baik lagi dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi semuanya. Santai, sabar, tenang, investasi is fun, happy cuan konsisten. Sampai jumpa di video selanjutnya.